Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah An-Nahl ayat 98 sampai ayat 100. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, ayat ini adalah merupakan dalil tentang ta'awud atau isti'adah. Ta'awud atau isti'adah artinya memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baiklah, sebelum kita bahas apa dalil, apa hukum ta'awud atau isti'adah di dalam kita membaca Al-Quran, kita telah dulu tajwid yang ada di ayat ini. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Ada zal tanpa qalqalah karena ada titiknya. Jadi ini tidak dipantulkan. Fasta'iz billahi, billahi tarqiq atau bacaan tipis. Minasyaitonir rajim. Di sini ada idgham syamsiyah, ada al bertemu dengan shin, ada al bertemu dengan ra. Ini namanya idgham syamsiyah. Kemudian diakhiri dengan mad adid bisukun. Innahu, ini adalah gunnah musyaddada, gunnah karena nun yang bertasydid kita dengungkan. Innahu, hunya ini adalah hak dhamir. Hak dhamir yang diapit oleh dua huruf yang berharokat hidup. Oleh karena itu ini disebut dengan mad silah qasirah. Kita panjangkan sehingga di sini ada dhammah yang terbalik. Panjangnya satu alif saja, sama dengan lahu. Lahu sultan. Lahu sultan, hunya ini adalah hak dhamir yang kita sebut dengan mad silah qasirah. Panjangnya seperti mad tabi'i, satu alif saja. Sultanun ala, ada tanwin bertemu dengan ain, disebut izhar halqi. Halqi artinya tenggorokan karena huruf-hurufnya yang 6 itu terdapat di tenggorokan makhrajnya atau tempat keluarnya. Alal ladzina amanu, amanu adalah mad badal. Amanu wa ala, ada wawu bertemu wawu, tapi ini bukan idgham mutamatsilain karena tidak ditasydidkan. Kalau ada wawu bertemu dengan wawu tapi sebelumnya itu dhammah, ini amanu ini dhammah, maka ini tidak diidghamkan. Ini adalah mad tabi'i biasa. Amanu wa an, tidak boleh ditasydidkan meskipun ini sama-sama hurufnya. Ini pengecualian dari idgham mutamatsilain. Rabbihim yatawakkalun, mim bertemu dengan ya idhar syafawi, kemudian tawakkalun ini adalah mad adid lisukun. Innama, sesungguhnya, ini artinya innama. Innama ini kita dengungkan karena gunnah musyaddada. Sultanuhu ini juga hak dhamir yang kita sebut dengan mad silah qasirah. Kemudian ini mad silah qasirah juga, mim bertemu dengan ba ikhfa syafawi. Kemudian ini mad silah qasirah lagi yang berbentuk kasrah. Bihi musyrikun, ini haknya kita panjangkan sebagai hak dhamir yang panjang satu alif. Musyrikun ini adalah mad adid lisukun. Baiklah para pecinta Al-Quran yang berbahagia, ini adalah ayat yang merupakan dalil tentang ta'awud atau isti'adah, bahwa kita
Fa idza qara'tal Qur'ana, maka apabila engkau itu membaca Al-Qur'an wahai Muhammad, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka hendaklah engkau memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka ini merupakan anjuran. Anjuran ini sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama yang lain di dalam tafsirnya itu mengatakan sunnah. Akan tetapi kita ambil tengah dari itu, kita tahu bahwa ini adalah sunnah, yang satu mengatakan wajib, maka kita dapat menyimpulkan ini adalah sunnah yang dikuatkan atau sunnah muakkadah. Sunnah muakkad artinya sangat-sangat kita dianjurkan untuk membaca ta'awud itu. Bahkan kalau bisa kita sendiri yang mewajibkan bahwa kita harus membaca ta'awud itu. Kenapa? Ini sesuai dengan penjelasan ayat ini ya. Innahu laisa lahu sultanun, sesungguhnya dia itu syaitan itu laisa lahu sultanun, dia tidak bisa berkuasa atau mempengaruhi alal ladzina amanu, tidak bisa berkuasa menjadi penguasa alal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh syaitan. Kita sebagai orang yang pencinta Al-Quran membaca Al-Quran supaya tidak dikuasai oleh syaitan, supaya niat kita itu lurus, ikhlas membaca karena Allah, maka kita itu mewajibkan diri kita untuk membaca isti'adah atau ta'awud itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, demikian juga syaitan itu tidak mempunyai kekuasaan terhadap orang-orang yang bertawakal kepada Tuhannya, yatawakkalun. Innama sultanuhu, sesungguhnya yang bisa menguasai atau setan itu bisa menguasai terhadap siapa? Orang-orang yang yatawallaunahu, menjadikan setan-setan itu sebagai pemimpin. Mereka memproklamirkan bahwa setan itu menjadi pemimpin mereka, maka dia itu bisa dikuasai. Itu bukan orang-orang yang beriman. Walladzina hum bihi musyrikun, dan mereka orang-orang yang musyrik atau menyekutukan Tuhannya, menyekutukan Allah, maka dia itu pasti bisa dipengaruhi atau dikuasai oleh syaitan. Makna ayat ini sangat dalam sehingga kita itu memang tidak bisa melawan syaitan, tapi kita itu karena syaitan itu gaib, maka kita berlindung kepada yang mempunyai syaitan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang menguasai syaitan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah ketika kita membaca Al-Qur'an, itu sangat-sangat dianjurkan, sunnah muakkad, bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkan untuk kita membaca isti'adah. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita dengan disertai dengan tarjamah dan arti ayat yang mendalam ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.